Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Salam dua pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Unit kita kali ini kita punya Carry Futura tahun 2007. Warnanya asli putih. Kemudian platnya R. R-nya R Purbalingga, Jawa Tengah. Dan mobil ini belum pernah mutasi, jadi ini asli Purbalingga, Jawa Tengah. Kemudian pajaknya dia bulan 5, habis masa plat 2027. Dan ini pajaknya masih aktif. Pajaknya berkisar antara 781.000, asuransi di sini 143. Berkisar antara 900.000 sampai 1 juta untuk mobil ini, dan mobil ini pajaknya masih panjang. Bulan 5 tahun depan 2023. Dan mobil ini pakai mesin G15, jadi sudah injeksi. Dan seperti biasa, kita akan review kondisi dari mobil ini. Karena ini mobil bekas ya, mobil bekas pickup. Jadi namanya mobil bekas pasti tidak sesempurna mobil baru. Jadi pasti ada minusnya gitu. Namanya juga mobil bekas, bekas dipakai seperti itu. Nah, mobil ini sebenarnya dia di branding, jadi dia muter keseluruhan ini di Scotland. Makanya baru datang kemarin, kita mau review kemarin sebenarnya. Cuman ketika kita ngelihat setelah dikelotok stikernya masih banyak lem-lem masih nempel gitu ya naiknya gitu. Jadi ini udah lebih seger kelihatan dari luar. Cuman hari ini sebenarnya kita mau salon untuk interior, cuman nggak nyampe. Jadi ini waktunya kita harus keburu upload hari ini juga. Kita harus upload, kita harus bagikan ke teman-teman semua. Pokoknya untuk interior nantilah kita beresin. Insya Allah untuk interior kita bikin lebih seger dari yang sekarang. Nah, kalau dari depan pastinya kita lihat dulu lampu kanan dan kiri ya. Ini lampu dan kanan dan kiri awalnya kemarin kayaknya datang dia masih kusem banget ya. Sebenarnya ini bisa lebih dibeningin lagi. Cuman ini udah cukup. Ini udah cukup untuk kanan dan kiri. Ini warnanya sama. Jadi tidak ada yang bekas diganti, dan grillnya utuh, nggak ada bekas patah untuk area grill. Biasanya kita yang Carry Futura ya, biasanya kalau dia yang agak jelek itu grillnya ini dia patah daerah sini. Untuk baut-baut sini patah, dia agak sender. Tapi ini masih kencang, masih bagus dan utuh. Untuk grill-grill seperti ini dan garnish lampunya masih utuh, masih bagus. Batok depannya ngaleng, jadi insya Allah ini tidak ada bekas nubruk, tidak ada bekas insiden. Dan mobil ini karena dari awal sudah di branding di Scotland muter ya, sampai berarti 15 tahun. Sekarang ya 2022 kita klotok, dan mobil ini bebas dempul, bebas pet, orisinil dari bodi, sasis, kemudian sampai bak dan lain-lain gitu. Tapi untuk interior sudah di retrim untuk joknya gitu. Tapi untuk bodi dan lain-lain ini masih orisinil. Ini ngaleng, bumper masih bagus. Nah ini sebenarnya wiper ada, cuman kan kurang bagus. Nanti insya Allah ini kita ganti. Ini dua-duanya juga ini ada sebenarnya, nanti kita ganti. Dan ini normal gitu. Ini normal, wipernya masih jalan. Dan karet-karet seperti ini muter masih bagus. Ini bagian pipi sebelah kanan juga masih bagus, masih utuh, masih orisinil. Nah, ini untuk talangannya juga masih bagus, masih dalam, masih rapi dan orisinil. Ya, pokoknya kita bilang tadi lah, ini kebanyakan masih orisinil gitu. Dari keseluruhan bodi, cat ini masih orisinil, tidak ada bekas sepet. Dan ada bekas goresan seperti ini. Ini dari Scotlandnya udah kegores sampai ke dalam seperti ini. Tapi ini nggak disepet, nggak dicat ulang. Jadi masih orisinil seperti ini dan nggak kempot gitu. Jadi untuk goresannya tidak kempot, masih bagus. Kemudian untuk pilar B-nya seperti ini juga masih ngaleng, masih bagus. Dan untuk sambungan-sambungan seperti ini masih bagus. Untuk slayboard juga masih utuh, masih ori. Oke, biasanya kita buka ya. Nah, ini pintu-pintu ya untuk door trim. Nah, door trimnya masih rapi, masih bagus. Cuman ada kropos bagian sini. Nah, ini karena saking aslinya ini kropos dibiarin. Tapi aman, mobil ini bukan bekas dari bukan bekas dari insiden ya. Jadi belum pernah ketubruk mobil ini dari samping. Terus untuk area slayboard seperti ini juga masih bagus, masih orisinil. Ada kropos di daerah sini, tapi ini masih bagus, masih orisinil. Sealernya juga masih ada. Lantai-lantainya juga masih bagus, masih rapi, masih ori juga. Jadi tidak ada ciri-ciri bekas bekas insiden dari mobil ini. Jadi mobil ini insya Allah aman. Jadi pilar A-nya juga ini masih bagus. Sambungan-sambungan seperti ini masih ada gitu. Mobil ini asli warnanya putih dari baru. Untuk bodi juga belakang masih ngaleng, nggak ada bekas sepet, nggak ada bekas dempul. Cuman ya karena pemakaian aja wajar ada goresan-goresan lecet seperti ini. Ini lecet yang ya kalau menurut saya untuk mobil pickup nggak begitu berarti lah. Kecuali kalau yang kemarin ada yang bilang di komentar ya, kecuali kalau Anda beli
apa namanya, Avanza gitu ya. Kalau ada goresan, Anda beli Innova. Ada goresan lah, itu harus disepet. Tapi kalau untuk namanya pickup seperti ini ya, menurut saya wajar. Karena ini mobil muatan. Kita cek untuk lebar dari, apa namanya, bak mega cargo ini sama bak yang standar. Untuk yang mega cargo ini, kebetulan kita udah siapin nih meterannya. Untuk yang mega cargo, lebarnya ini 1 meter 70 cm. 1 meter 71 ya, 1 meter 172. Ini dari bak luar sampai ke bak luar 1 meter 72. Coba kita cek untuk Mitsubishi SS dan Futura. Kalau SS dan Futura lebarnya itu sama. Kita cek yang ini aja. Nah, ini lebarnya untuk SS dari sisi luar ke sisi luar itu 1 meter 56. 1 meter 56. Berarti yang mega cargo itu 1 meter 72. Selisih antara 16 sentian. 16 cm selisihnya untuk mega cargo sama yang bak standar. Cuman kadang ada yang masalah selera ya, masalah fungsi dan guna juga gitu. Dari ada yang pilih pakai mega cargo, ada yang lebih memilih pakai yang bak standar gitu. Tapi kalau menurut saya sih sesuai sama fungsi dan guna gitu. Kalau fungsinya emang untuk yang seperti ini emang dia lebih luas, jadi untuk muatan pastinya lebih banyak gitu. Dan decknya juga rata. Kalau decknya rata, untuk muat bawa-bawa kayak lemari apa itu lebih mudah. Sekarang kita cek juga untuk apa namanya, sasis. Nah, ini sasisnya untuk bagian depan. Sasisnya ini masih utuh. Ini sambungan seperti ini kan sambungan orisinil. Sasisnya masih utuh dari depan sampai belakang, dan kita raba untuk bagian sini. Ini juga aman dari bagian dalam, tidak ada kropos ya. Biasanya kan yang namanya Carry Futura, Mitsubishi SS ini kan area-area sebelah sini nih yang rawan banget kropos. Nah, ini masih aman gitu. Untuk yang bagian bawah juga bisa dicek. Nah, ini kelihatan ya untuk decknya dari bawah. Decknya dari bawah aman ya. Untuk bannya bagian depan ini masih pakai ring 13 ban standarnya. Kemudian untuk tahunnya ini tahun 2018. Untuk bannya belakang sama pakai ring 13 standar. Bannya ini tahun 2020. Untuk depan tadi 2018. Cuman kayaknya ini agak sudah dioper ya. Jadi untuk yang bagian sana depan itu 2020, untuk bagian yang belakang ini 2018. Jadi ini bannya udah pernah dioper gitu. Muter ya, biasa kan kalau mobil muatan seperti itu harus dioper gitu biar habisnya bareng. Sekarang kita cek untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang ini juga masih bagus, masih orisinil, masih ngaleng dan nggak ada bekas sepet. Tapi ada kempot-kempot seperti ini menurut saya wajar. Ya, ini kempot-kempot seperti ini karena ini mobilnya kan dipakai buat bawa apa namanya, motor ya, buat bawa motor lah. Nah, decknya seperti ini kondisinya. Ini juga masih orisinil, cuman kondisinya memang agak bergelombang ya. Walaupun sebenarnya mobil ini bukan bekas muatan berat. Kita asumsikan aja kalau mobil ini dia bawa motor 4 ya. Kalau motor, nah ini paling kena standar gitu, bener. Ini kena standar kayaknya. Karena karena motor ini kan sebenarnya beratnya satu motor itu berkisar antara 100 kilo lah ya. Nah, 100 kilo lebih lah, mungkin 115, 120. Tadi sempat saya browsing. Kalau bawa 4 berarti berapa? Coba. Nah, berarti 400-an lebih ya. 448 kilo. Nah, sebenarnya saya udah ngitung, cuman saya ngetes aja tuh. Saya ngetes ini. Nah, itu dia, makanya saya ngetes. Sebenarnya tahu nggak kalau 120 kali 4 berapa? Kurang lebih nggak nyampe setengah ton. Berarti 500 kilo. Nah, sedangkan mobil ini untuk muatannya itu beratnya disarankan 795 alias 8 kuintal. Mobil ini sebenarnya nggak bawa muatan berat, cuma 500 kilo itu kalau full. Nah, kalau ngirimnya cuma 2, kalau ngirimnya cuma 3, berarti mobil ini nggak bekas muatan berat. Cuman karena memang ini bekas standar kayaknya, jadi standar motor, jadi agak kempot-kempot untuk area decknya gitu. Nah, untuk bagian kirinya ini sama, masih ngaleng, nggak ada sepet juga untuk bagian kiri dan masih lempeng gitu. Untuk nat-nat ini seperti ini juga masih ketemu. Nah, ini sasis sebelah kiri bagian tengah. Nah, ini untuk sasis bagian kiri sebelah tengah. Nah, ini ada sambungan seperti ini orisinilnya sampai ke bagian belakang. Ini masih bagus, masih orisinil juga. Sebentar, saya raba juga untuk bagian dalamnya. Nah, ini aman, nggak ada bekas kropos. Kamera bisa masuk nggak, Bir? Masuk, Bir, coba, Bir. Nah, ini kalau apa namanya, kameramen sampai nungging-nungging kayak gini, ini saya puas banget gitu. Cari gambarnya, ya ambil gambarnya, ya gitu. Aman ya? Oke, keluar lagi.
Kelihatan tadi ya sampai kelihatan sampai bagian dalamnya ya. Dengan penuh perjuangan ya. Saya soalnya dapat pesen gitu katanya ini Kopir suruh agak kurusan dikit gitu. Maksudnya perutnya agak kecilan dikit gitu. Jadi makanya hari ini kita siksa aja. Oh, no. Ya. Jangan kita siksanya sebentar-sebentar aja gitu. Nah, tadi kan sudah kelihatan sampai ini katalisnya juga masih ada ya. Katalisnya masih ada komplit sampai ke embung tengah sampai ke belakang. Jadi masih komplit untuk knalpot juga. Terus bagian sini ini sambungan-sambungan dari kabinnya masih bagus, masih rapi juga. Nah, pilar B sebelah kiri masih bagus, bagian bawah slebor masih bagus juga. Untuk pintu masih ngaleng keseluruhan, nggak ada sepetan, jadi masih orisinil juga. Terus masih rapi lah ya, dari spion, talang gitu. Ini masih rapi kondisinya. Tadi kan kita udah sempet cek untuk bagian kanan. Nah, ini kirinya juga masih rapi, masih bagus, pilar A-nya juga masih bagus. Jadi sekarang kita cek juga untuk kondisi bagian dalam. Door trim, interior, dan lain-lain ya. Karena kita kan tadi cuman sempat ngecek eksterior ya dari bagian sebelah kanan. Nah, ini komplit dari door trim masih rapi, masih bagus. Kemudian ada handle seperti ini masih bagus. Untuk bukaan juga masih berfungsi. Engkolnya ini masih berfungsi dengan baik. Nah, terus kemudian pintu-pintu masih rapi. Siliran-siliran seperti ini masih utuh. Jadi bener nggak ada bekas insiden. Kalau dari samping ya. Dari luar aja kan tadi kita udah cek. Masih kaleng gambreng ya. Jadi untuk bagian slebor. Nah, kalau yang kanan tadi ada keropos, yang kiri malah lebih bagus nih. Yang kiri masih utuh dan sambungan seperti ini masih orisinil, siler-sileran juga masih orisinil. Terus lantai-lantai juga masih bagus banget, masih rapi. Nah, nggak ada bekas keropos untuk bagian lantai depan. Nah, sekarang cek juga untuk bagian dashboard biasa sebelah kanan aja. Untuk dashboardnya ini masih bagus, masih utuh. Jadi untuk kisi-kisi AC seperti ini nih, ini masih bagus, tidak patah. Terus kemudian laci juga masih berfungsi dengan baik. Ditutup masih kenceng, ini masih bagus. Jadi nggak ada patah ya. Cuman ini ada bekas dikasih holder. Nah, ini dikasih holder HP, jadi ini ada dikasih baut gitu. Ini mau dicopot juga bisa, mau seperti ini aja juga nggak masalah. Tinggal dibersihkan sebenarnya. Cuman, nah tadi untuk kisi-kisi AC tadi sebelah kiri nih, sebelah tengah juga masih bagus, nggak ada patah juga. Nah, ini untuk yang sebelah kanan, ini saluran angin masih rapi juga, masih bagus, masih kenceng, nggak ada patah. Terus kemudian ini untuk tempat koin, ini penutupnya hilang. Nah, ini penutup tempat koinnya hilang, tapi nggak masalah, masih kelihatan rapi. Coba kita cek juga untuk ini oli rem ya. Nah, untuk oli rem juga ini masih, nah ini kelihatan ya untuk batasnya seperti ini, batas maksimal, jadi masih bagus, masih berfungsi dengan baik. Nah, sekarang kita cek juga untuk panel instrumen daerah dashboard seperti ini. Ini untuk kilometernya, speedometernya ini berfungsi dengan baik. RPM-nya juga masih berfungsi. Indikator bensin masih berfungsi dan temperatur juga semuanya masih berfungsi. Dan mobil ini kilometernya itu di angka 534.000. Kalau kita bagi 15 tahun, itu per tahunnya ketemu antara 33.000. Kalau dibagi per bulan, berarti per bulan mobil ini dipakai kurang lebih 2.700 kilo satu bulan. Kalau per hari ketemunya nggak nyampe 100 kilo. 90 berapa lah. Berarti menurut saya ini mobil pemakaian normal gitu. Walaupun mobil ini buat operasional pengiriman motor gitu kan. Nah, tapi ini kilometernya normal, standar lah. 100 kilo setiap hari. Nah, sekarang kita coba cek untuk persnelingnya ya. Untuk masuknya dari 1, 2, 3, 4, kemudian 5 sama mundur. Nah, insya Allah dari keseluruhan persneleng masih aman. Jadi nggak ada dari kopling, plendes, insya Allah masih aman. Nah, kemudian untuk setir juga aman, nggak ada kocak, nggak ada geledak-geledak ya. Dan untuk kaki-kaki insya Allah semuanya masih normal juga. Oke, sekarang kita tinggal cek untuk gardanya. Karena namanya gardan itu kan biasanya penyakitnya kalau Carry Futura SS itu gardanya dengung. Nah, untuk ini gardanya kondisinya masih aman, nggak ada suara dengung, dan kita pastikan bahwa di gardan itu ada netes oli apa enggak, ada rembes oli apa enggak gitu. Karena kalau ada rembes dari gardan biasanya kan olinya habis. Nah, itu efeknya lama-lama dia terjadi kausan di bagian gardan, lama-lama gardannya dengung. Tapi untuk mobil ini insya Allah untuk gardan itu masih bagus, aman, nggak ada suara dengung. Nah, kita udah buka untuk joknya, kita cek kondisi mesinnya. Ini untuk kondisi mesinnya masih garing, masih kering, bagus. Dan mesinnya suaranya masih halus. Mas Yoga bisa di starter coba.
Nah, ini kan G15 ya, sudah injeksi. Jadi 2007, ini mobil sudah injeksi. Suara mesinnya masih halus. Ya, cuman kalau di kamera memang mungkin kedengarannya agak beda ya. Pengalaman kalau kita dengerin langsung masih halus gitu. Nah, cuman kita coba digas RPM 3000. Coba Mas Yoga digas. Coba ya. Terus. Nah, itu kan suara mesinnya dari sekalipun dia masih di stasioner ataupun kita digas di RPM sampai 3000 itu masih suaranya masih tetap halus gitu. Jadi mobil ini insya Allah dari secara mesin masih normal, kemudian rembesan-rembesan oli insya Allah nggak ada di area mesin. Coba kita cek untuk bagian knalpot. Terus. Ya, oke, cukup. Nah, kita kalau ngecek kondisi mesin kan seperti itu ya, dari suaranya ada ngitik suaranya ada suara metal apa enggak gitu, ada suara kasar apa enggak. Nah, kemudian kita cek juga dari bagian knalpot. Kalau ada ngebul putih, nah itu udah tandanya bisa terjadi ring seher atau seher itu udah kena. Jadi mobil itu harus turun mesin. Tapi untuk mobil ini dari mesinnya nggak ada rembes, masih aman, kemudian nggak ada suara yang aneh-aneh, dan dari knalpot itu aman, nggak ada asap putih. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kita udah cek dari kondisi bodi, deck, kemudian dari interior, mesin, dan juga ban. Ya, intinya mobil ini insya Allah dalam kondisi baik, siap kerja. Mobil ini aman, nggak ada bekas sepetan dan tidak ada naik dempul gitu. Jadi mobil ini secara keseluruhan masih bagus. Nah, cuman minus tetap ada ya. Pokoknya kalau teman-teman pingin tahu lebih lanjut mengenai mobil ini ya, mungkin hari ini saya agak kelewat yang saya review, ada yang kelewat mungkin nggak semuanya saya review. Jadi Anda langsung aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi gitu. Jadi masalah harga ada di deskripsi dan informasi lebih lanjut semuanya ada di deskripsi. Pokoknya itu aja dari kami. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.